Di informasi pertama pemirsa, nekat nongkrong di pinggir jalan melewati batas jam malam di masa perpanjangan PPKM level 4. Puluhan muda-mudi dibubarkan petugas Satpol PP di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas juga merazia sejumlah warung makan yang masih melayani makan di tempat bagi pengunjung. Razia jam malam di masa perpanjangan PPKM level 4 digelar oleh petugas Satpol PP di sepanjang Jalan Tanjung Karang, Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu malam. Puluhan muda-mudi yang kedapatan tengah nongkrong di pinggir jalan diminta oleh petugas untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Selain anak-anak yang nongkrong, petugas juga merazia sejumlah warung makan di pinggir jalan yang masih melayani makan di tempat melewati batas jam malam. Meski hanya memberikan teguran, namun petugas akan menindak tegas para pelaku usaha jika kedepannya masih nekat melanggar aturan. Pasar tradisional jajanan pasar di Jalan Pasar Kembang Kota Surabaya terbakar. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Pasar jajanan tradisional di kawasan Jalan Pasar Kembang, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Api berasal dari lantai 2, lokasi tempat pedagang kue berjualan. Api cepat membesar karena los pasar terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Diduga kebakaran dipicu akibat arus pendek listrik pada salah satu stand. Ya. Ulangi, Pak. Ya, laporannya seperti apa tadi, Pak? Saya hanya detail ya dari istri saya bahwa timah menjadi kebakaran. Yang kebakaran apa tadi, Pak? Yang kebakaran di lantai 2. Api berhasil dipadamkan setelah 23 mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Surabaya dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terbakar di Jalan Nasional Pangandaran, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Jalan Nasional Pangandaran Banjar di Emplak Blok Angkasa Pura, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat tersendat akibat sebuah minibus terbakar. Warga sempat mencoba memadamkan api, namun kobaran yang besar dengan cepat menghanguskan badan mobil. Api baru padam sejam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran Pangandaran datang ke lokasi. Kebakaran berasal dari badan bagian belakang. Sopir dan penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membakar seluruh bagian mobil. Ada berita dari luar, kendaraan bermotor, yang bilang udah ada api di bawah. Saya langsung keluar. Itu gimana tuh keluar dari situ tahu ada api? Api udah membesar di belakang. Kaget apa gimana? Bukan kaget lagi, saya langsung loncat. Loncat ya. Berapa orang di mobil kan? Ada 2 orang. 2 orang. Ya. Sempat matiin mobil kendaraan, Pak. Oh, sempat matiin. Tapi tetap rem tangan juga saya amanin juga. Berarti yang 2 orang itu langsung loncat? Langsung loncat. Udah begitu saya nengok ke belakang, api udah membesar. Tidak ada yang terluka dalam kejadian ini. Sementara penyebab kebakaran diduga masalah kelistrikan karena usia mobil yang tua. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga di Desa Candimas, Lampung Selatan tersambar petir saat berteduh di dalam gubuk di ladang mereka. Dari 6 orang yang tersambar petir, 3 diantaranya tewas di tempat. Ketiga korban tewas adalah Sutini 65 tahun, Linda 22 tahun, dan Ivan 8 tahun. Sementara korban yang mengalami luka bakar yaitu Cenguk 70 tahun dan Jumiati 45 tahun. Sementara satu korban lainnya selamat Masiem 65 tahun. Menurut Masiem, saat kejadian ia dan 5 orang anggota keluarganya sedang bekerja di sawah. Namun karena hujan mereka berteduh di dalam gubuk yang berada di tengah sawah. Masiem yang selamat dari sambaran petir kemudian memberitahu warga dan langsung evakuasi jasad ketiga korban ke rumah duka. Baru masuk gubuk, baru duduk, langsung ada dor gitu. Suara sambaran petir itu tadi? Seketika gitu ya? Iya,
Ya yang gadis itu langsung geblak gitu, yang gadis. Nah yang neneknya di tengah-tengah masih ada setan berapa menit gitu ya. Ada setan berapa menit, nggak langsung les enggak. Yang neneknya itu. Nah adiknya yang gadis itu, nah baru sama-sama les. 3 korban dimakamkan di desa Mas Datar pagi tadi, sementara 2 korban luka bakar masih syok dan menjalani perawatan di rumah. Dari Natar, Lampung Selatan, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang pingsan dan 5 orang lainnya dalam kondisi lemas saat terjebak di dalam lift di sebuah klinik kecantikan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lift macet diduga karena kelebihan muatan. Inilah rekaman kepanikan di sebuah klinik kecantikan di Kelapa Gading, Jakarta Utara Minggu siang. Saat lift yang berisi 8 orang macet tak bergerak. Sejumlah petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan berupaya mengevakuasi para pegawai klinik yang terjebak di dalam lift. Petugas berupaya membuka paksa pintu lift. Setelah pintu terbuka, 8 pegawai yang terjebak kemudian dievakuasi ke lantai 2 gedung. Apa? B kan? Iya. 3 diantaranya pingsan, bahkan 1 orang harus dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat pertolongan oksigen. Kalau dari informasi di lapangan yang saya terima, lift itu berkapasitas 6 orang. Nah, kemudian yang ada di dalam ketika kami berhasil membuka ternyata ada 8 orang. Nah, mungkin tujuan kami itu adalah kelebihan beban dari lift itu. Sehingga belum sampai tujuan, lift itu sudah berhenti di tengah jalan. Untuk sementara, lift disarankan untuk tidak digunakan sebelum ada perbaikan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca insiden lift jatuh, Mall Margo City Depok, Jawa Barat ditutup sementara dan polisi telah menggelar pemeriksaan lokasi kejadian ambruknya lift barang di mall tersebut. Pasca insiden lift jatuh, Mall Margo City Depok, Jawa Barat ditutup sementara. Pengamanan depan Margo City diperketat. Polisi telah menggelar pemeriksaan lokasi ambruknya lift yang menyebabkan 1 korban meninggal dan 10 orang terluka. Proses olah TKP berlangsung hingga malam hari. Namun pihak kepolisian ataupun manajemen Margo City belum menyampaikan hasil olah TKP. Rencananya hasil pemeriksaan akan disampaikan di Mapolres Depok. Sementara itu, pemirsa, korban tewas dalam insiden lift jatuh di Mall Margo City Depok, Jawa Barat telah dimakamkan. Korban yang merupakan pekerja di salah satu gerai makanan terluka parah di bagian kepala dan tangan. Korban tewas dalam insiden lift jatuh di Mall Margo City Depok, Jawa Barat, Muhammad Novandri, dimakamkan. Korban merupakan karyawan di sebuah gerai makanan di pusat perbelanjaan tersebut. Suasana kediaman korban di kawasan Ciracas, Jakarta Timur juga diselimuti duka. Keluarga serta kerabat berdatangan untuk menyampaikan doa dan bela sungkawa. Paman korban menuturkan korban meninggal dunia di rumah sakit dini hari tadi akibat terluka parah pada bagian kepala dan tangan. Korban merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan dikenal sebagai pribadi yang baik serta bertanggung jawab. Ya, sejujurnya dari pihak keluarga kami sudah mengikhlaskan kematian almarhum. Ya namanya musibah ya, kita kan nggak tahu. Tapi yang jelas